Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Hei, bukankah kamu terlalu memanfaatkanku? Apakah ada kebutuhan bagimu untuk memelukku erat-erat? Ucap si ratu sambil mengejek dengan senyum di wajahnya. Meskipun dia mengatakan bahwa Chu Feng mengambil keuntungan darinya, tapi dia tidak membuat gerakan perlawanan terhadapnya ketika memeluknya sama sekali. Itu semua karena aku mengkhawatirkanmu, balas Chu Feng saat melepaskan si ratu. Dengan mata menyipit dan senyum di wajahnya, dia mulai memeriksa si ratu dengan hati-hati. Penampilannya seperti serigala yang telah melihat seekor domba. Yo, peringkat 9 Martial King. Kamu berhasil menyusul aku. Tampaknya manfaat yang kamu terima dari diagram 9 roh ilahi, itu tidak kurang dari apa yang aku terima. Setelah menemukan kultivasi si ratu saat ini, Chu Feng menjadi lebih bahagia. Kekuatan pertempuran si ratu begitu menantang, sehingga sangat menakutkan. Kembali ketika dia hanya peringkat 5 Martial King, dia mampu benar-benar menginjak-injak roh dunia lain di peringkat 1,5 Martial Kaisar. Lebih jauh lagi, kekuatan pertarungan sejati roh dunia itu serupa dengan kekuatan Kaisar setengah bela diri peringkat 2. Namun, bahkan dengan itu menjadi kasusnya, roh dunia itu tidak mampu melawan. Meskipun kekuatan pertempuran Chu Feng saat ini juga sangat menantang surga, tapi dia tidak akan bisa membandingkan dengan kekuatan pertempuran si ratu saat ini sama sekali. Sekarang kultivasi si ratu telah meningkat menjadi peringkat 9 Raja Bela Diri, dan Chu Feng menyimpulkan bahwa berdasarkan kinerja sebelumnya dengan kekuatan pertempurannya, bahkan peringkat 6,5 Kaisar Martial tidak akan cocok untuk si ratu. Lalu kenapa lagi aku tidur begitu lama? Ratu ini mungkin juga mengatakan yang sebenarnya padamu. Saat ini, jika aku dapat menyerap energi sumber dari ahli Kaisar Bela Diri, maka itu tidak akan menjadi masalah bagi kultivasi aku untuk meningkatkan ke tingkat 1 Kaisar setengah Martial. Bagaimana menurutmu, apakah kamu merasa aman dan nyaman sekarang? Ucap si ratu sambil menepuk dadanya, dan berbicara dengan ekspresi puas. Itu yang diharapkan. Dengan kamu di sini, aku merasa lebih bersemangat. Ucap Chu Feng mengatakan yang sebenarnya. Karena baginya, si ratu benar-benar terlalu penting. Mungkin dia tidak memperhatikannya di masa lalu. Namun pada hari-hari ketika si ratu tertidur, dia merasa sangat kesepian. Seolah-olah dia telah kehilangan setengah dari jiwanya. Itu adalah perasaan yang sangat tidak menyenangkan untuk ditanggung. Namun sekarang, si ratu telah kembali. Karena separuh jiwanya yang lain juga kembali bersamanya, maka jiwa Chu Feng sekarang menjadi lengkap lagi. Kami akan segera bertemu lagi dengan dua tunanganmu. Jadi, tentu saja kamu bersemangat. Namun, apa yang bisa kamu lakukan dengan roh dunia seperti aku? Si ratu mencibirkan mulut kecilnya, dan memberi Chu Feng mata sebelah. Kamu juga tahu tentang Ziling dan Lil Rou ada di sini? Tanya Chu Feng yang agak terkejut. Aku hanya memperbaiki energi yang aku terima, dan tidak benar-benar tidur. Aku hampir tahu semua yang kamu alami dalam periode waktu ini, kata si ratu. Chu Feng, ada apa? Tepat pada saat ini, nama Chu Feng dipanggil tanpa henti. Itu adalah suara Tantai Sue dan Nan Gong Baihe. Sudah waktunya bagimu untuk kembali. Kalau tidak, mereka mungkin berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada kamu. Kata si ratu dengan senyum berseri-seri. Akhirnya bisa berbicara lagi setelah lama tidak aktif, dia juga tampak sangat bahagia dan bersemangat. Chu Feng segera melemparkan kesadarannya kembali ke tubuhnya. Itu karena, ketika kesadarannya berada di ruang roh dunianya, tubuhnya tidak akan berada di bawah kendalinya, dan ia akan berdiri di sana tanpa bergerak. Tantai Sue dan yang lainnya datang untuk bertanya pada Chu Feng apakah dia baik-baik saja, karena mereka mendapati bahwa dia tiba-tiba berdiri di sana tanpa bergerak. Melihat mata Chu Feng akhirnya hidup kembali, Tantai Sue pun bertanya. Apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu tiba-tiba berdiri di sana tanpa bergerak? Tanya Tantai Sue. Oh,
Bukan apa-apa, mari kita terus berjalan, balas Chu Feng sambil tersenyum. Senyumnya sangat cemerlang. Setelah tersenyum, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Alih-alih merasa sangat gembira, ia pun menyusul kerumunan. Apa yang terjadi padanya? Bagaimana bisa setelah dia linglung, dia menjadi sangat gembira? Nangong Baihe terkejut dan bertanya pada Tantai Sue. Itu karena ini adalah pertama kalinya sejak dia tahu Chu Feng, bahwa Chu Feng telah sebahagia ini. Aku juga tidak yakin, jawab Tantai Sue sambil menggelengkan kepalanya. Karena dia adalah orang yang tidak terganggu, maka dia tidak bertanya pada Chu Feng tentang perubahan perilakunya. Justru sebaliknya, dia merasa lega setelah melihat bahwa Chu Feng baik-baik saja. Setelah itu, dia mengejar Chu Feng. Chu Feng dan yang lainnya terus maju. Akhirnya, mereka mencapai jalan bercabang dua. Benar saja, jalan bercabang dua ini persis sama dengan yang sebelumnya. Kali ini, lorong di sebelah kiri tampak sangat berbahaya, sedangkan lorong di sebelah kanan tampak sangat aman. Kedua bagian ini persis sama dengan yang mereka alami sebelumnya. Ayo pergi, ucap Nangong Ya. Setelah tiba, Nangong Ya dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Memimpin semua orang, mereka bergerak ke arah jalan yang tampak aman. Namun tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba berteriak. Tunggu sebentar, teriak Chu Feng. Kemudian, dia berkata, aku pikir kita harus mengambil jalan kiri, jalan yang tampaknya berbahaya, tambahnya. Apa katamu, ambil jalan yang berbahaya? Apakah kamu mencoba untuk membunuh kami? Begitu Chu Feng mengatakan kata-kata itu, orang-orang dari klan Kekaisaran Beitang langsung marah. Ini terutama berlaku untuk Beitang Zimo. Dia bahkan menunjuk ke hidung Chu Feng dan berkata, apakah kamu gila atau apa? Orang-orang aku secara pribadi telah memeriksa bagian itu. Bagian itu tidak bisa diambil. Ada seseorang dari klan Kekaisaran Beitang aku yang meninggal di sana. Mungkinkah kamu merasa bahwa tidak banyak dari kita yang mati, dan kamu ingin kita semua mati di sana? Betul, mentalitas macam apa itu? Kamu benar-benar gila. Setelah Beitang Zimo mengatakan kata-kata itu, tidak hanya orang-orang dari Kekaisaran Beitang mulai menghina Chu Feng, bahkan orang-orang dari kekuatan lain juga mulai menghina Chu Feng. Mereka semua sangat percaya bahwa jalan yang tampaknya aman itu sebenarnya aman, dan bahwa jalan yang tampaknya berbahaya itu hanya akan membawa pada malapetaka mereka. Kedua bagian itu ada di sana. Adapun kakinya, mereka ada di tubuh kamu. Balas Chu Feng yang tidak marah dengan penghinaan mereka. Sebagai gantinya, dia dengan tenang berkata dengan sikap tegas. Aku hanya berbicara dari sudut pandang aku sendiri. Anggaplah itu saran dari niat baik. Namun pada akhirnya, kamulah yang bisa memutuskan jalan mana yang harus diambil, ucap Chu Feng. Sungguh omong kosong. Ayo pergi, ucap seseorang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, beberapa orang mulai memasuki lorong yang tampak aman. The King Monstrous Dragon Beast juga memasuki lorong yang tampak aman setelah mereka. Pada akhirnya, hanya orang-orang dari klan Kekaisaran Beitang, orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong, Chu Feng, dan Tantai Sue yang tetap berada di persimpangan. Hei Nangong Ya, apakah kamu berencana untuk membawa orang-orang Nangong klan ke kematian mereka, dengan cara mengikuti orang bodoh itu? Jika kamu berencana untuk membuang nyawamu, aku tidak akan menemanimu. Aliansi kita akan berakhir pada saat ini, ucap Beitang Zimo. Setelah Beitang Zimo selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melambaikan lengan bajunya, dan kemudian membawa orang-orang dari klan Kekaisaran Beitang ke jalan yang tampak aman. Pria itu benar-benar mencari mati. Chu Feng, apakah kamu ingin ratu ini menghilangkannya untukmu sekarang? Si ratu berkata dengan suara dingin. Bahkan dia tidak menyukai Beitang Zimo sejak awal. Selain dia, maka si ratu tidak akan membiarkan orang lain menggunakan nada seperti ini untuk berbicara dengan Chu Feng. Selanjutnya, Beitang Zimo ini secara terbuka telah menghina Chu Feng beberapa kali. Sebagai ratunya Chu Feng, si ratu secara alami tidak dapat mentolerir hal itu. Oh, itu tidak diperlukan. Untuk badut seperti dia, kita akan memiliki lebih dari cukup kesempatan untuk merawatnya di masa depan.
Biarkan dia menikmati hidupnya sedikit lebih lama. Karena akan ada harinya, ketika dia akan menangisi kesalahannya. Balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Dengan bagaimana Beitang Zimo telah memprovokasi Chu Feng berulang kali, bagaimana mungkin Chu Feng tidak marah? Hanya saja, Chu Feng menahan amarahnya. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng merasa bahwa dia akan memiliki banyak kesempatan untuk merawat seseorang seperti dia di masa depan. Sedangkan untuk saat ini, itu bukanlah waktu yang optimal. Lagi pula, ada banyak orang yang hadir. Jika pembunuhan Chu Feng terhadap Beitang Zimo akan disebarkan oleh orang lain, Chu Feng akan membawa malapetaka besar pada dirinya sendiri. Lagi pula, Chu Feng tidak bisa membunuh semua orang yang hadir hanya untuk merawat Beitang Zimo. Itu sangat tidak realistis. Jadi tidak peduli apa, dia tidak bisa membunuh Beitang Zimo sekarang. Dan bahkan melawannya akan menjadi perilaku yang tidak rasional. Aku tidak pernah berharap bahwa kamu akan mempertimbangkan masalahmu ini sepenuhnya sekarang. Kamu pasti sudah banyak belajar. Ratu ini tidak memelihara kamu dengan sia-sia. Tidak buruk, hahaha, ucap si ratu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, si ratu mulai mengangguk puas. Saudara Chu Feng, apakah kamu melihat sesuatu? Apakah itu jalan yang tampaknya aman di sebelah kanan jalan, yang sepertinya mengandung bahaya tersembunyi? Tanya Nan Gong Ya Dengsen sangat cerdas. Hanya ketika semua orang pergi, dia menanyakan pertanyaan itu kepada Chu Feng. Bagian di sebelah kanan memang aman. Seharusnya bisa mengarahkan kita langsung ke Pulau Abadi, kata Chu Feng. Apa? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, jangankan Nan Gong Ya, bahkan Nan Gong Baihe dan yang lainnya terkejut. Mereka bingung dengan tindakan Chu Feng. Jika jalan di sebelah kanan itu aman, mengapa Chu Feng memilih jalan di sebelah kiri? Mereka tidak mengerti apa yang dipikirkan Chu Feng. Apakah kamu masih ingat prasasti yang aku sebutkan? Aku pikir apa yang tertulis di prasasti itu sangat mungkin terkait dengan bagian yang tampaknya berbahaya di sebelah kiri. Meskipun bagian di sebelah kanan memang sangat aman, tapi mereka tidak akan bisa mendapatkan apa-apa dengan melewati bagian itu. Namun, jika kita memilih jalan yang kiri, kita pasti bisa mendapatkan hadiah. Itu dikarenakan bagian di sebelah kiri juga merupakan bagian yang mengarah ke Pulau Abadi. Sedangkan bahaya yang terungkap saat ini, itu hanya ada di sana sebagai taktik pengalih perhatian. Ini bukan hanya dugaanku saja, justru sebaliknya, itu adalah kesimpulan yang aku dapatkan setelah pengamatan yang cermat, kata Chu Feng. Tidak, kami sudah berada di sana. Bahaya dari bagian itu pasti tidak ada di sana sebagai taktik pengalih perhatian. Sebenarnya ada formasi spiritual yang mampu membunuh orang di sana. Mereka sangat menakutkan. Bagian di sebelah kiri itu sudah jelas bukan sesuatu yang berbahaya. Tapi sebaliknya, itu sebenarnya sangat berbahaya. Orang-orang klan Nan Gong Kekaisaran yang telah pergi untuk menyelidiki bagian itu, mereka segera menolak teori dan saran Chu Feng. Jika seseorang ingin mendapatkan keuntungan, ia harus berani menghadapi bahaya. Lagi pula, langit bukanlah pai daging. Jadi, apa yang akan aku katakan kepada kamu adalah sama. Aku hanya memberi kamu semua saran niat baik. Karena pada akhirnya, kamu semualah yang bisa memutuskan bagian mana yang akan diambil. Kekiranya bagaimanapun, aku akan memasuki bagian ini, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan memasuki lorong yang tampak berbahaya di sebelah kiri. Tantai Sue tidak ragu, dan mengikuti Chu Feng ke dalamnya. Kakak, aku akan mengikuti Chu Feng. Aku ingin melihat apa tepatnya yang mungkin terkandung di sana. Ucap Nan Gong Baihe sambil berlari. Kali ini, meskipun dia tahu bahwa bagian kiri berbahaya, tapi dia masih memutuskan untuk mengikuti keputusan Chu Feng. Aku juga. Nan Gong Moli juga bersikeras untuk pergi. Bahkan tidak ada bujukan yang mampu menghentikannya. Merasa tak berdaya, Nan Gong Ya mengikuti mereka ke lorong di bagian kiri. Namun, dia tidak bisa membiarkan orang-orang dari Kekaisaran Nan Gong mengikuti mereka ke dalam bahaya. Karena itulah,
Ia memerintahkan anggota Kekaisaran Nangong yang lain untuk memasuki jalan yang satunya lagi. Bahkan, orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong juga tidak ingin mengikuti mereka ke dalam bahaya semacam itu. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan melanggar perintah Nangong Ya agar mereka mengambil jalan yang aman. Pada awalnya Nangong Ya ingin memimpin, karena dia merasa memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Akan tetapi, Chu Feng dengan tegas memutuskan untuk memimpin. Chu Feng telah menemukan bahwa penampilan berbahaya dari lorong ini memang palsu, dan tempat ini sendiri merupakan pengalih perhatian. Selanjutnya, Chu Feng menyimpulkan bahwa tidak hanya jalan ini akan aman sekarang, tapi itu akan terus aman nantinya. Secara khusus, tidak akan ada makhluk berbahaya di sini. Bahkan jika sebenarnya ada bahaya dalam bagian ini, Chu Feng merasa bahwa mereka pasti tidak diciptakan oleh Immortal Refinement Weaponry. Justru sebaliknya, itu adalah perbuatan orang lain, perbuatan orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam Weaponry Bestowment Assembly seperti kelompok Chu Feng. Jika tebakan Chu Feng benar, maka orang yang telah menggunakan formasi spiritual untuk melukai dan membunuh orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong dan Beitang Imperial Clan, mereka adalah kelompok yang kemungkinan besar adalah orang yang telah mengambil prasasti tersebut. Chu Feng, ada jebakan pembentukan formasi di depan. Itu sangat sulit untuk dilewati, dan sulit untuk dihancurkan. Mungkin seseorang dengan cermat telah meletakkannya di sana. Tiba-tiba saja, Tan Tai Sue memperingatkan dengan nada yang sangat serius. Dia telah menemukan bahwa, di depan Chu Feng adalah perangkap pembentukan formasi. Lebih jauh lagi, itu harus menjadi sesuatu yang membutuhkan cukup banyak waktu untuk mengaturnya, dan sangat sulit untuk diurai. Bahkan dia tidak memiliki kepastian untuk bisa melewati pembentukan formasi itu dengan aman. Aku juga tahu. Kamu semua, ikuti aku. Aku menjamin bahwa tidak akan ada masalah, ucap Chu Feng. Ketika bahkan Tan Tai Sue telah menemukan perangkap ini, Chu Feng secara alami telah menemukannya sejak lama. Perangkap ini telah diatur dengan cermat. Namun sayangnya, itu sangat kalah dengan teknik Immortal Refinement Weaponry. Selain itu, perangkap pembentukan formasi ini belum diatur untuk waktu yang lama. Jika dibandingkan dengan segala hal lain di dalam sini, maka jebakan pembentukan formasi spiritual itu sama sekali bukan dari periode waktu yang sama. Dengan demikian, Chu Feng bahkan lebih yakin bahwa seseorang telah tiba di sini sebelum mereka, dan kemudian mengatur perangkap itu. Alasan mengapa dia melakukan itu adalah, itu agar dia dapat mencegah orang lain masuk jauh ke dalam bagian ini. Chu Feng menjadi semakin bersemangat. Dia benar-benar ingin melihat, siapakah yang akan melakukan sesuatu yang tercela ini. Mengikuti petunjuk Chu Feng, Tan Tai Sue dan yang lainnya benar-benar berhasil melewati perangkap pembentukan formasi dengan aman. Setelah ini, Nangong Ya juga memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Itu karena teknik formasi spiritual Chu Feng sangat mendalam. Paling tidak, Nangong Ya tahu bahwa dia, sebagai spirituals dunia jubah emas, itu tidak akan mampu melewati perangkap formasi spiritual yang kuat dengan begitu mudah. Tiba-tiba saja, Chu Feng berkata, "Brother Nangong, lindungi Bai He dan Molly. Mungkin nanti akan ada sedikit bermasalah," ucap Chu Feng. "Dimengerti," balas Nangong Ya yang tidak bodoh. Ketika masalah itu terjadi, dia sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Dan bahkan, dia menduga bahwa seseorang pasti telah melakukan sesuatu di sini, dan bahwa akan ada pertempuran yang tak terhindarkan akan datang. Dengan demikian, sebelum Chu Feng bahkan mengatakan kata-kata itu kepadanya, dia sudah mengikuti dari belakang Nangong Bai He dan Nangong Molly, dan menjaga jarak mereka dalam jarak 1 meter dari dirinya, sehingga dia bisa menawarkan perlindungan absolut. Setelah peringatan Chu Feng, kelompok melanjutkan perjalanan. Namun, langit dan bumi tiba-tiba mulai bergetar. Jalan di depan dan jalan di belakang keduanya ditutup oleh formasi spiritual emas. Pada akhirnya, mereka masih terjebak dalam perangkap. Pada saat ini, Nangong Bai He dan Nangong Molly sangat gugup.
Itu karena ketika formasi penyegelan muncul, mereka berdua menyadari bahwa lawan mereka adalah seorang spiritualis dunia dengan jubah kerajaan bertanda ular, dan seseorang yang akan sangat sulit untuk diurus. Namun jika dibandingkan dengan mereka berdua, Chu Feng sangat tenang dan santai. Itu karena, Chu Feng telah memasuki perangkap dengan sengaja. Tujuannya adalah, untuk memancing keluar pelaku. Hahaha, ada jalan menuju surga yang kalian semua tolak. Neraka tidak memiliki pintu, namun kamu semua malah masuk. Benar saja, suara aneh terdengar dari luar formasi spiritual itu. Neraka, apakah itu formasi spiritual yang kamu buat yang bisa dianggap neraka? Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu. Chu Feng mencibir. Nada bicaranya juga mengandung ejekan. Bocah, aku tahu kamu punya beberapa keterampilan. Namun meski begitu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seseorang seperti kamu akan dapat menembus pembentukan formasi aku? Sebuah suara yang dipenuhi dengan penghinaan itu terdengar lagi. Hancurkan formasi spiritualmu, itu benar-benar tidak sulit. Tepat pada saat ini, Nan Gongya berbicara. Pada saat ini, karakter kaisar yang keemasan dan mempesona sedang berkedip di dahi Nan Gongya. Itu adalah bloodline kekaisarannya. Setelah Nan Gongya melepaskan Imperial Bloodline-nya, auranya langsung naik dari peringkat 3 kaisar bela diri menjadi peringkat 4 kaisar bela diri. Setelah auranya menjadi peringkat 4 Half Martial Emperor, ia mengeluarkan senjatanya. Itu adalah tombak biru. Kekuatan tombak yang dipancarkan itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Mortal Taboo Trend Dragon Trust. Tiba-tiba saja, Nan Gongya langsung menyerang. Tombak di tangannya bergetar, dan kemudian berubah menjadi naga biru yang kejam. Selain itu, naga itu mengandung kekuatan tak tertandingi. Setelah ledakan keras, tombak itu menembus pembentukan formasi itu. Pada saat ini, jangankan yang lain, bahkan mata Chu Feng juga ikut bersinar. Kekuatan pertempuran sebenarnya Nan Gongya ini, itu sebanding dengan yang ada di peringkat 7 kaisar marsial. Dia benar-benar jenius dari klan Nan Gong Imperial. Memang benar dia sangat kuat. Paling tidak, dia lebih kuat dari Chu Feng saat ini. Kecuali si ratu keluar dan bertarung, kalau tidak, saat ini dia tidak akan cocok untuk Nan Gongya. Nan Gongya, kamu memang maju dengan kecepatan secepat kilat. Kamu telah melampaui imajinasi aku. Namun Saikta, kamu masih terlalu berpengalaman untuk melawan aku. Setelah pembentukan formasi itu ditembus, sesosok muncul mengambang di udara. Sosok itu adalah orang tua. Dia mengenakan gaun merah tua. Namun yang paling penting adalah, pria tua itu memiliki penampilan yang mirip dengan hantu. Dia benar-benar menakutkan. Ini sebenarnya kamu, seru Nan Gongya. Setelah melihat orang ini, bahkan ekspresi Nan Gongya berubah. Perasaan kaget yang mendalam pun muncul di matanya. Muridku tersayang, bukankah kamu harus berlutut saat melihat tuanmu? Pria itu berkata sambil mencibir. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.